Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita kembali akan mendengarkan wijangan atau uraian hikmah yang bisa menjadikan kita senantiasa bertambah ilmu pengetahuan kita. Mari kita saksikan uraian ceramah berikut ini. Iblis itu menangis dengan kesakitan hina unjilah suratul Fatihah ketika Nabi Mi'raj. Kenapa Nabi Mi'raj? Salah satu hikmahnya itu langit satu, langit ketujuh iri hati ke bumi. Kenapa? Sebab khairul khalqi, Nabi Muhammad sebaik-baiknya makhluk, ahabul khalqi ilallah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, lahirnya di bumi, nggak di langit. Sehingga langit 1 sampai langit 7 iri dan cemburu kepada bumi, karena bumi hidup seseorang, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, makhluk terbaik, sampai iri. Akhirnya Mi'raj, langit 1, 2, 7 seneng. Langit 1 sampai langit 7. Kenapa? Diinjak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi setelah kita mendengarkan pembahasan beliau, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia mi'rajkan itu salah satu hikmahnya adalah pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu nabi yang pertama dan tidak ada duanya yang diturunkan adalah salah satu surah, yaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini sangat menjadi mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu berikut juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan karena langit itu iri kepada bumi, karena orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilahirkan di bumi. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit 1 dan 2 dan seterusnya. Akhirnya dengan mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka senang langit tersebut karena diinjak oleh orang yang paling agung dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasannya. Nabi menerima satu surat yang belum diturunkan kepada para nabi dan para rasul sebelumnya. Itulah surah Al-Fatihah. Jampe. Ibu-ibu apa pingin gak jampe-jampe? Jampe harupat. Hah? Apa jampe harupat tuh? Bahasa Arabnya ruqyah. Surah Fatihah disebut juga ruqyah, jampe-jampe. Kenapa? Kalau ibu bapak sakit, baca surah Fatihah, tiupkan ke air, minum. Ibu-ibu sakit di kaki, baca surah Fatihah, tiupkan. Maka surah Fatihah itu luar biasa. Salah satunya fungsinya sebagai jampe-jampe yang benar. Sahabat Bapak Ibu sekalian satu waktu bepergian mau pulang ke Madinah, di tengah perjalanan bekalnya habis. Belum nyampe ke Madinah bekalnya habis. Masuk ke satu perkampungan, ternyata kepala kabilahnya tersengat kakinya oleh binatang buas sampai bengkak. Lalu minta kepada para sahabat supaya diobati. Wah, kata sahabat, untung banget ini. Kita udah habis bekal, disuruh, kita pinta bayarannya saja. Negosiasi, kata sahabat, boleh aku doakan, aku jampe, tapi minta imbalan domba. Domba itu untuk bekal pulang. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Nabi belum mengajarkan, tapi sahabat kira-kira surah Fatihah itu luar biasa. Sehingga setiap rakaat sholat wajib baca Fatihah. Tidak baca Fatihah tidak sah sholatnya. Dalam madhab Syafi'i berarti hebat surah Fatihah itu. Coba-coba kata sahabat, sebab belum mendengar Nabi, petunjuk dari Nabi, surah Fatihah bisa untuk jampe-jampe. Berijtihad sahabat, dibacakan surah Fatihah,
kemudian diusap-usap ke kakinya yang bengkak, kepala suku. Atas izin Allah, berkah surah Fatihah dibacakan, seketika kakinya sehat lagi. Akhirnya datang ke Madinah para sahabat, ingin melaporkan karena melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Nabi senyum. Benar itu, surah Fatihah adalah ruqiyah, jampe-jampe. Iya, jadi surah Al-Fatihah itu adalah surah yang sangat mulia dan sangat agung. Bahkan di sini Rasulullah SAW mengajarkan bahwa tidak sah salat ketika tidak membaca Al-Fatihah. Itu pendapat Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Selanjutnya surah Al-Fatihah itu adalah merupakan ayat ruqyah, ya, ayat pengobatan. Ini terbukti sebagaimana suatu ketika sahabat Rasulullah SAW melakukan perjalanan, dan di tengah perjalanan itu mendapatkan salah satu pemimpin kabilah atau pemimpin suatu kelompok terkena sengatan binatang buas, akhirnya kakinya itu sakit, dan para sahabat Rasulullah SAW memakai surah Al-Fatihah untuk mengobatinya. Alhamdulillah sembuh. Dan ini menariknya bahwa ternyata ini belum disuruh atau diberikan anjuran oleh Rasulullah SAW bahwa itu bisa dipakai untuk mengobati. Tapi karena pemahaman sahabat bahwa surah Al-Fatihah itu adalah sangat besar manfaatnya dan bahkan bisa dipakai dalam segala hal karena mengandung begitu besar kandungannya, termasuk adalah obat penyembuh dari penyakit. Alhamdulillah ini dilaporkan setelah dilakukan oleh para sahabat, dilaporkan, tapi ternyata sahabat Rasulullah SAW meminta imbalan, ya, dari ini. Itu tandanya bahwa ya, Rasulullah SAW setelah mendengarkan penjelasan para sahabat, menurut Ustaz tadi itu membahasakan bahwa itu boleh. Maka dari itu inilah satu gambaran bahwa surah Al-Fatihah itu adalah mari kita amalkan, mari kita senantiasa gunakan, pegang baik-baik, kita baca dalam kondisi di mana kita mendapatkan suatu kesulitan termasuk penyakit. Mudah-mudahan menjadi penyembuh dari keresahan-keresahan atau penyakit-penyakit atau rasa-rasa sakit yang kita rasakan. Baik, kita lanjutkan pembahasan Ustaz beliau ini. Jadi baca surah Fatihah dengan hati yang khusyuk, hati yang ikhlas, kemudian tiupkan ke badan kita. Allah yang akan menyembuhkannya. Berkah surah, kita tuh sudah lengkap, mau nyari apa lagi dalam ajaran agama Islam. Urusan jampe, urusan doa, segalanya sudah lengkap. Nah, inilah 4 kali iblis sakit hati, ngejerit. Yang terakhir diturunkannya surah Al-Fatihah. Ya, alhamdulillah. Jadi ternyata surah Al-Fatihah ini adalah membuat iblis menjerit, karena dengan turunnya surah Al-Fatihah maka umat Rasulullah SAW memiliki senjata yang sangat luar biasa, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dan bisa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan permasalahan, bahkan bisa menjadi perisai, pelindung dan senjata untuk melawan pengaruh atau godaan-godaan iblis itu. Maka dari itu, mari kita senantiasa berpegang teguh kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kita senantiasa memegang teguh dan istiqamah di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan nilai-nilai Islam dengan baik, insyaallah kita akan dapat keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan share. Mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.